Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Lutfi di DB Farm. Nah, hari ini saya mau nge-review sedikit tentang ini ya. Di depan saya sudah banyak sekali hijau-hijauan HPT pakan ternak yang biasa kita gunakan untuk pakan ternak kita, domba dan kambing. Nah, kemarin ada komen dari salah satu teman kita ya di kolom komentar, Mas atau Mbak nih ya, Supangat Lydia, yang menanyakan coba dong review makanan yang biasa, hijauan-hijauan yang biasa digunakan untuk memberikan nutrisi kepada domba-domba merino atau domba batur ya. Nah, sebetulnya bisa saya jelaskan di awal bahwa jenis domba batur atau merino itu seperti layaknya domba lain. Jadi intinya sebetulnya semua jenis rumputan itu pasti suka gitu ya, pasti suka, termasuk hijauan itu akan lebih bagus. Jadi kalau teman-teman sudah punya domba merinonya atau domba baturnya, itu monggo siapkan saja hijauan yang memang harus disiapkan gitu ya. Nah, ini salah satunya yang kita punya, ini ditanam di area sini di kandang Banjarnegara. Ini kita punya odot ya, ini kita punya jenis odot. Nah, ini kandungan proteinnya bagus, jadi teman-teman kalau mau buka kandang baru itu baiknya disiapkan dulu HPT-nya. Nah, ini salah satunya adalah odot, itu salah satu jenis tanaman rumput yang sangat baik sekali. Selain ini juga kalau di kandang di Bogor sana kita nanam ada Zanzibar, itu yang cukup bagus. Kemudian red napir juga ada, jenis napir ya. Kemudian ini tadi ada king grass. Sebentar, ada nggak ya? King grass, nah kurang lebih seperti ini ya, king grass. Kemudian ada jenis ini, kalau ini tebon jagung. Nah, ini tebon jagung kalian juga bisa manfaatkan ini. Nah, ini termasuk batangnya, ini hijauan, maupun nanti kalau sudah panen yang sudah tua itu bisa kalian gunakan ya. Ini hijauan tuh tebon jagung, nih tadi rumput odot, kemudian ada rumput pakcong, itu kalian juga bisa gunakan juga. Kemudian rumput kolonjono, ada Taiwan grass, itu kalian bisa tanam juga. Nah, kalau rumput-rumput seperti ini kolonjono campuran juga nih ya, ini rumput teki juga. Jadi enaknya kalau kalian nanti ngarit itu akan dapat beberapa macam rumput sekaligus. Jadi nah, ini biasanya dalam satu aritan itu biasanya jenis rumputnya itu sudah banyak. Jadi asupan untuk si domba atau kambing kalian, domba ya, terutama domba, itu variasinya sudah lebih banyak seperti itu. Jadi itu keuntungannya gitu ya. Nah, kemudian jenis tanaman apa lagi yang bisa kita berikan? Ini ada tanaman buah ya. Ini jambu biji. Nah, ini jambu biji bagus untuk mengobati mencret juga. Nah, ini jambu biji, ini jambu air. Kemudian semua jenis tanaman buah itu mayoritas rata-rata domba batur itu suka gitu ya. Seperti daun mangga, kemudian daun sukun itu mau, kemudian ada daun nangka, daun cempedak, dan semua jenis buah-buahan itu mayoritas mau, termasuk diantaranya ini daun pepaya. Nah, ini daun pepaya ini sebetulnya kandungannya bagus juga untuk memperlancar produksi susu buat betina indukan ya. Nah, ini daun pepaya ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini kembang sepatu. Sepertinya nggak normal, tapi ini sangat bagus ya. Kandungan di dalamnya itu antiinflamasinya ada. Kemudian serat kasarnya juga ada. Nah, ini bisa dijadikan campuran juga, bisa dijadikan campuran untuk menambah variasi pakan di dalam satu ramsum pakan domba merino kita gitu. Kemudian di sini ada apa lagi? Nah, ini jenis-jenis ini daun singkong biasa, ini singkong karet. Nah, ini sebetulnya di dalamnya ada kandungan sianidanya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini, tapi dengan syarat itu baiknya dilayukan dulu, untuk menghilangkan racun sianidanya supaya kandungannya sudah tereduksi gitu ya. Nah, ini jenisnya. Kemudian ini jenis rembanan atau istilahnya rembanan ya, atau dedaunan atas. Ini
namanya adalah Kaliandra, itu bisa kalian gunakan juga. Kemudian yang paling penting, saya nggak ada contohnya di sini, adalah Indigo Vera. Kalau kalian bisa nanam Indigo Vera itu lebih cakep lagi nanti hasilnya. Ada Kaliandra, ada Indigo Vera, ada Gamal. Gamal juga bisa. Gamal itu sebutannya kalau di sini cebar ya, atau pohon hujan ya, jadi ditancep udah nyebar gitu, yang bentuknya bulat-bulat. Nanti saya kasih tunjuk aja karena di sini nggak ada, nanti saya kasih gambarnya. Jadi gamal atau pohon hujan itu bisa, itu sedikit seperti perilakunya harus kita treatment seperti layaknya daun singkong, jadi harus kita layukan dulu gitu. Kemudian yang lain, nah ini jelas nih ya, ini daun pisang. Ini antiseptiknya bagus, terutama kalau domba kambing itu ada masalah pencernakan, bisa diberikan daun pisang ini ya teman-teman. Nah itu kemudian kalau yang di sini itu, nah kalau ini gulma umumnya ya, gulma ini ada apa nih? Ini ada daun preng, daun bambu. Sebetulnya nggak wajar, tapi ini kalau teman-teman bisa lakukan, kalau ada domba atau kambing kalian yang mencret, ini tadi bisa digabungkan dengan si daun jambu biji, itu cukup membantu untuk segera memampetkan si ini bakteri mencretnya ya di dalam rumen si dombanya gitu. Kemudian nih ada, ini biasa gulma-gulmaan. Nah kalau di sini kita karena di daerah Banjar ini banyak sekali ladang sayuran, jadi biasanya kita juga memanfaatkan limbah-limbah sayuran pertanian. Ini salah satunya, ini kalau ini jenis jipang ya, daun labu itu kemudian biasanya kita pakai juga. Sawi itu bisa juga, kemudian pakai untuk wortel juga itu bisa juga. Nah ini apalagi nih, ini sama. Kemudian ini, nah ini kalau ini adalah daun lempuyang. Nah ini jamu-jamuan, ini bisa membantu untuk mengobati atau memperbaiki prebiotik di dalam rumen. Nah ini biasanya kalian juga bisa lakukan jamu-jamuan itu. Kunyit, daun kunyit itu bisa juga, kemudian daun kelor itu bagus juga, nanti teman-teman bisa manfaatkan itu semua. Nah ini tadi beberapa contoh, jadi beberapa yang bisa kita manfaatkan, contoh-contohnya ya, ini tadi king grass sama odot, ini ada di sini, ini ada daun lompong juga, sente itu yang biasa dimakan ke gurameh, kalau buat campuran nggak masalah. Nah ini konsepnya yang perlu saya sampaikan, jadi untuk membuat pakan yang maksimal, atau kalau di manusia kayak 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Jadi kita harus mempertimbangkan satu dari sisi variasi, karena apa, kalau kita lakukan pemberian makan tunggal misalkan satu jenis ini saja gitu ya, satu jenis ini saja, pertama masalah ini tingkat doyannya, si domba akan cenderung seperti manusia, akan ada rasa bosan, itu yang pertama. Kemudian bila mana kandungan satu jenis daun atau satu jenis rumput itu yang kita berikan itu ada kandungan racunnya, itu akan lebih menimbulkan efek yang cukup memberikan reaksi yang tidak baik gitu. Nah baiknya kalau kita bisa lakukan beberapa kombinasi ke beberapa jenis rumput gitu ya, rumput atau daun gitu, itu bisa minimal 4 atau 5, itu akan lebih bagus. Pertama tentunya bisa memberikan variasi rasa gitu ya. Yang kedua juga tadi, bila mana di dalam jenis ini terdapat kandungan toksik atau racun-racun, itu bisa tereduksi dengan sendirinya gitu. Kemudian konsep pakan yang kedua adalah baiknya setiap melakukan pengambilan atau ngarit ataupun ngeramban ya, itu baiknya sebelum diberikan kepada si domba, teman-teman bisa melakukan pelayuan dahulu gitu, pelayuan dahulu. Jadi dilayukan dahulu supaya apa? Supaya kandungan air seperti jenis-jenis odot, jenis apa itu debok, bukan debok, apa itu tadi, jagung, batang jagung yang masih muda, itu kan kandungan airnya cukup tinggi. Jadi kalau dilayukan itu kandungan airnya bisa tereduksi, kira-kira seperti itu. Nah kemudian tentunya kita sesuaikan dengan target yang ingin kita lakukan. Kalau kita memang targetnya itu untuk penggemukan, dengan breeding itu tentunya akan berbeda gitu ya. Antara penggemukan dan breeding itu
ramsum yang harus kita berikan kepada si hewan ternak kita tentunya berbeda, kandungan apa saja. Nah, mungkin nanti spesifiknya waktu di kandang Bogor, besok insya Allah seminggu lagi saya sudah ada di Bogor, nanti kita akan bahas itu. Nah, ini tadi yang sudah kita sampaikan ke teman-teman. Nah, yuk sekarang kira-kira saya mau kasih contohnya ya, kita mau langsung tes ke domba-domba di dalam. Yuk ya. Jadi nanti kita lihat apakah ada sisanya, mana yang nyisa, kita kira-kira dia suka yang jenis apa. Kira-kira seperti itu. Kita langsung coba ke dalam ya. Yuk, kita langsung masuk. Nah, ini ya teman-teman, ini tadi yang sempat kita kumpulin jenis daun-daunan yang ada di sini. Nah, ini kita mau coba berikan ke domba-domba kita ya. Nah, sebetulnya bagusnya kalau teman-teman mau memberikan ini semua jenis domba ini, baik seger maupun diproses silase ya, maupun fermentasi, itu baiknya nanti ada proses penggilingan atau dicoper atau dicacah. Fungsinya apa? Pertama, untuk mempermudah si domba itu meraih si makanannya. Jadi energi yang dihasilkan, terutama buat fattening ya teman-teman, kalau energi untuk mengunyahnya itu tidak terlalu berat ketika kita berikan utuh-utuh seperti ini. Cuman ini kan sifatnya contoh ya, jadi kita berikan dulu gitu. Nah, yuk. Nih. Nah. Nih, bisa dilihat tuh daun pepayanya dia makan, tuh daun ininya dimakan, coba. Nah, tuh. Nah, ini, nih coba lihat sini. Nah, jadi sebetulnya cara yang paling maksimal itu teman-teman tadi melakukan proses pencacahan, menambahkan lagi. Jadi tadi selain melayukan, kemudian kombinasi jenis hijauan pakannya supaya memberikan variasi rasa gitu ya, kemudian untuk mereduksi racun juga, sekaligus tadi dicoper itu paling penting sebetulnya. Nah, ini kita tidak lakukan itu karena buat contoh aja. Ini domba-domba batur kita, domba-domba merino kita yang mau kita kirim. Gitu ya, Mbak atau Pak Supangat Lydia. Jadi kira-kira bisa menjadikan referensi semoga. Jadi sebetulnya untuk konsep pakan ternak di kandang kalian, kandang teman-teman semua, intinya nggak usah susah-susah. Sebetulnya secara prinsip domba dan kambing itu akan suka terhadap semua jenis daunan, hijauan, semua jenis hijauan. Mungkin ada beberapa hijauan yang tidak lazim gitu ya, seperti tadi daun bambu mungkin nggak lazim, maka tetangga kalian akan ngeledekin gitu kan, ini kok dikasih makan seperti ini, atau mungkin nemu daun apalah, daun karet, daun jati, itu mungkin nggak lazim, tapi tetap bisa dilakukan sepanjang memang sifatnya jumlahnya tepat. Jumlahnya itu artinya tidak diberikan secara tunggal, hanya sebagai penambah variasi rasa, itu boleh saja. Kemudian aplikasinya juga tepat, aplikasinya tadi kita lakukan dengan proses pelayuan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pencacahan, itu akan lebih mempermudah proses pemberian domba, pemberian makan untuk domba dan kambingnya, kira-kira begitu. Nah, nanti di Bogor saya akan kasih unjuk di sana ya, di sana karena saya nanam beberapa jenis rumput juga dan beberapa jenis hijauan lain, HPT lain, termasuk nanti kita akan berikan contoh untuk pemberian pakan complete feed-nya untuk domba dan kambing ya, nggak cuma domba merino atau domba batur yang ada di kandang kita. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk sharing kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Nah, kita ketemu lagi di tayangan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.